Halo, Sobat YouTube semuanya. Sejak awal kemunculannya sebagai mobil listrik berdimensi mungil, Wuling Air-F telah sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Harga yang terjangkau tentu menjadi faktor utama kenapa Air-F sangat dilirik. Tapi mobil listrik mungil ini juga menyimpan serangkaian kelebihan menarik, lebih dari sekadar desainnya. Wuling Motors sendiri mengklaim mobil ini telah meraih pemesanan sebanyak lebih dari 3.000 unit SPK, surat pemesanan kendaraan. Sejak dibuka di GIIAS 2022 lalu, Wuling menghadirkan Air-F sebagai solusi mobilitas modern yang ramah lingkungan dan membawa berbagai kemudahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami turut menyematkan inovasi modern dari Wuling kepada Air-F dalam rangka menunjang kemudahan pengguna pada saat berkendara maupun mengakses berbagai fitur yang ada pada kendaraan listrik berdimensi kompak ini. Nah, bagi yang tertarik untuk memiliki Air-F, wajib tahu 5 hal menarik terkait fitur dan bekalnya berikut ini. 1. Dimensi kompak tapi banyak plus. Ukurannya sebagai mobil perkotaan tergolong mungil. Panjangnya saja kurang sedikit dari 3 meter. Tepatnya berdimensi 2974 x 1505 x 1631 mm, PXLXT, dan dengan jarak sumbu roda 2010 mm. Bahkan kala berjejer dengan bajai di jalan, Air-F terlihat sedikit lebih besar. Meski begitu, bekal dimensinya punya beberapa benefit, seperti mudahnya bermanuver, menyelip dan saat parkir. Menariknya lagi, meski terlihat mungil dan imut dari luar, beda cerita saat masuk ke dalam kabinnya. Saat dicoba dengan dua orang dewasa setinggi 178 cm, keduanya punya ruang kepala dan kaki yang lega. Bahkan tidak menimbulkan rasa seperti klaustrofobia, cenderung punya visibilitas lapang dan baik. Baris kedua memang sedikit lebih sempit, karena lantai yang tidak rata dengan depan, tapi masih memberi ruang kaki yang layak bagi tinggi rata-rata orang Indonesia. Kalau diisi oleh anak-anak sewajarnya masih bisa merasakan kenyamanan. Akses masuk ke baris belakang pun tidak terasa merepotkan. 2. Tidak ada tombol start-stop. Bagi yang pertama menjajal Air-F mungkin kebingungan. Bagaimana cara menyalakannya? Pikiran seperti itu lumrah karena tidak ditemukan lubang anak kunci maupun tombol start-stop. Ya, Air-F dibekali key fob pintar dengan tombol untuk mengunci, membuka kunci dan membuka tailgate. Untuk menyalakan sangat mudah. Begitu pengemudi masuk, sistem mendeteksi key fob, putar rotary gear selector ke posisi D dan mobil siap melaju. Untuk mematikannya, juga mudah. Mirip seperti menyalakannya, cukup pindah selektor ke posisi parkir P keluar dari mobil dan kunci. Sesederhana itu, sangat praktis. Key fob dengan Smart Start System itu tentunya mendukung keyless entry. Bentuknya pun unik seperti ketupat, dan terlihat stylish. 3. Dimensi roda dan ban. Air-F memakai sepatu steel wheel berukuran 12 inci. Kemudian dibungkus ban 145/70 R12. Jelas bukan ukuran yang umum untuk mobil masa kini. Alhasil, tidak mudah untuk mendapatkan penggantinya jika mencari di luar. Namun tak perlu terlalu khawatir, karena sudah dipersiapkan oleh Wuling Motors dengan matang. Karena termasuk suku cadang yang fast moving, pabrikan tentunya harus menyediakan stok dengan baik sebagai bagian dari layanan purna jual. Dipastikan ketersediaan ban pengganti aman untuk Air-F. Lalu, bisakah mengganti pelek dan ban yang berbeda ukuran? Tentu bisa dan diperbolehkan. Cuma, perlu diperhatikan, akan ada pengaruhnya kepada klaim jarak tempuh maksimal dari kapasitas baterainya. Yang tadinya bisa sampai 300 km, ada kemungkinan berkurang, makanya tidak disarankan. Namun, bagian ini memang perlu pembahasan lebih mendalam. 4. Regenerative braking. Seperti pada mobil listrik berbasis baterai umumnya, Air-F juga punya sistem regenerative braking dengan 3 tingkatan. Fitur yang bisa sedikit membantu dalam penghematan baterai. Kalau pemilihan mode berkendara sesederhana menekan tombol, untuk mengganti level regenerative braking pada Air-F justru kurang praktis. Diakses pada head unit dengan memilih menu pusat daya. Kombinasi mode berkendara dan regenerative braking bisa menghasilkan respons dan feeling yang berbeda. Bisa dipilih sesuai preferensi dan kebutuhan. 5. Batas kecepatan. Seperti kurang sopan kalau mobil perkotaan mungil tapi berlari sangat kencang bak sports car. Belum lagi terkait safety, Air-F punya bekal spesifikasi performa yang sudah disesuaikan dengan berbagai aspek. Makanya ada pilihan untuk batas kecepatan di menu pusat daya. Terlihat maksimal bisa disetel 80 km per jam. Apakah lantas jadi mentok pada angka itu?
Tidak, namun sistem akan memberi peringatan suara jika kecepatan sudah menyentuh angka yang ditetapkan. Kalau mau dipaksa, AIR-F bisa berlari sampai sekitar 110 km per jam. Tapi untuk menyentuh 100 km per jam sudah lumayan berat. Pertimbangan untuk safety dan jarak tempuh, disarankan kecepatan di bawah 100 km per jam. Nah, demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.